Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Sakti, NPM 19 115 41 0055. Di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen konstruksi dari awal sampai akhir. Pendahuluan. Secara umum yang dimaksud dengan mengorganisir adalah mengatur sumber daya perusahaan atau proyek dalam suatu gerak yang harmonis untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Sarana untuk mencapai maksud tersebut adalah organisasi. Oleh karena itu, tujuan perusahaan proyek berbeda-beda, maka susunan organisasi pun akan berbeda, di mana tidak ada struktur organisasi yang dapat digunakan untuk semua jenis kegiatan dengan yang sama. Struktur organisasi. Struktur organisasi dimaksudkan untuk mengatur kerjasama, hierarki, wewenang, tugas, ditanggung jawab masing-masing personel. Terdapat berbagai macam jenis struktur organisasi, tetapi yang paling dikenal ada dua jenis, yaitu organisasi fungsional dan organisasi matriks. Bentuk organisasi lain yang dikenal adalah organisasi yang berorientasi pada produk atau yang berorientasi kepada proyek. Organisasi fungsional seringkali disebut sebagai organisasi tradisional. Organisasi ini dipecah atau dikelompok menjadi unit-unit berdasarkan fungsinya. Struktur organisasi fungsional banyak dijumpai berhasil baik di perusahaan atau lembaga yang melaksanakan kegiatan operasional rutin dan relatif stabil. Ciri utama organisasi fungsional adalah memiliki struktur piramida dengan konsep otoritas dan hierarki vertikal dengan sifat berikut. Prinsip komando tunggal, di mana masing-masing personel hanya memiliki satu atasan. Setiap personel mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Informasi dan pelaporan bersifat vertikal. Mekanisme koordinasi antar unit bila diperlukan dilakukan dengan rapat-rapat atau membentuk panitia perwakilan. Kelebihan dari organisasi fungsional antara lain memudahkan pengawasan karena setiap personel hanya melapor kepada satu atasan. Adanya potensi untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian untuk menjadi spesialis di bidangnya. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien sebagai akibat pekerjaan yang sejenis dan berulang-ulang. Memudahkan pengendalian kinerja personel serta pengendalian mutu, waktu, dan biaya. Organisasi matris. Di dalam organisasi matris, selain ada jalur formal vertikal, terdapat pula jalur formal dan horizontal. Dalam struktur organisasi matris, personel tetap terikat secara administratif kepada departemen fungsional sebagai induk organisasinya dan juga terikat kepada pemimpin proyek mengenai tugas yang ditanganinya di proyek. Struktur organisasi seperti ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan organisasi fungsional sehingga dapat menyesuaikan dan memberikan tanggapan yang cepat terhadap kegiatan proyek yang dinamis. Kelebihan dari struktur organisasi matris antara lain adalah dengan adanya penanggung jawab khusus, maka kepentingan proyek dapat dijaga, dipelihara, dan dikerjakan secara terus-menerus. Kemungkinan penanganan masalah proyek yang timbul dengan cepat. Kemungkinan pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif dengan lebih dari satu proyek secara bersamaan. Selain bertugas di dalam proyek, personil masih dapat meningkatkan profesinya dan mengikuti kemajuan teknologi karena tetap terikat kepada induk organisasional. Kekurangan dari bentuk organisasi matris antara lain adalah dapat menimbulkan konflik antara organisasi maupun personil karena kompleksitas organisasinya. Adanya ketergantungan antara proyek dan organisasi lain pendukung proyek. Seringkali suatu organisasi memiliki tugas-tugas lain di luar proyeknya yang ditangani. Adanya dua jalur pelaporan bagi anggota tim di proyek. Pemimpin proyek harus mengkomunikasikan dan melakukan kompromi dengan pemimpin dalam organisasi fungsional yang memiliki tujuan yang berbeda dengan proyek yang sedang dikerjakan. Baiklah, itulah akhir dari presentasi saya tersebut. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.